Wa fi Sahih al-Bukhari anhu sallallahu alaihi wasallam, dan di Sahih Bukhari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati arba'ina 'ama. Barang siapa yang membunuh seorang kafir yang telah dijamin keamanannya, ini dia kafir mu'ahad. Orang kafir hidup di wilayah kaum muslimin sudah dilarang untuk disakiti, dilarang untuk dizalimi. Karena walaupun agamanya masih memusuhi Allah dan Rasulnya, namun dia sudah rela di bawah kepemimpinan Allah, yang diterapkan peraturan Allah itu oleh hamba-hamba Allah di permukaan bumi, dan dia membayar jizyah, membayar sesuatu untuk keamanan itu. Ini adalah orang-orang kufar mu'ahad, baik dia domisilinya di wilayah kaum muslimin atau datang dari luar, kemudian diberikan jaminan keamanan. Seperti orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya datang ke negeri kaum muslimin, nah itu tidak boleh dizalimi, diperangi, apalagi dibunuh. Adapun niatnya kenapa datang, urusannya dengan Allah tabaraka wa ta'ala yang tahu sarairul umur. Nah, kata Nabi SAW, dengarkan, man qatala mu'ahadan, yang dibunuh bukan orang mukmin. Yang dibunuh adalah orang yang layak ke neraka, khalidina fiha abada. Lam yarah raihatal jannah, dia tidak akan mendapatkan aroma surga. Dia tidak mendapatkan aroma surga. Wa inna rihaha la yujadu min masirati arba'ina 'ama. Sementara aroma surga itu bisa didapatkan dari perjalanan 40 tahun. Aroma surga itu sudah tercium 40 tahun perjalanan sebelum sampai ke surga. Sudah bisa mencium harumnya surga. Adkhalana Allahul jannah. Semoga Allah memasukkan kita semua ke dalam surganya. Itu tidak didapatkan oleh pembunuh. Bukan pembunuh orang mukmin, pembunuh orang kafir. Tapi kafir yang mu'ahad. Antara kita dan dia sudah ada kesepakatan damai dari pemimpin kita ke pemimpin mereka. Kalau itu adalah kafir, begini Allah tabaraka ta'ala ancam, bagaimana lagi membunuh orang mukmin? Dosa apa? Bisakah Anda membayangkan besarnya murka Allah karena besarnya dosa itu? Yang di zaman kita sekarang mulai disepelekan manusia, dosa membunuh itu. Mulai dianggap nyawa manusia seperti nyawa ayam, tanpa ada maksud dan tujuan, ditumpahkan darahnya, dilayangkan nyawanya. Na'udzubillah, na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik. Dan ini sekaligus sedikit keluar dari bab, namun berkaitan. Karena sampaikan, wahai saudaraku muslim, mukmin, yang Anda sengaja membunuh orang kafir yang sudah dijamin keamanannya di negeri ini oleh pemimpin-pemimpin muslim, atau yang datang ke negeri ini mendapatkan jaminan keamanan, Anda ingin masuk surga dengan membunuh mereka? Bagaimana agamamu? Apa yang Anda baca dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah jalan ke neraka bagimu adalah jalan ke surga? Na'udzubillahi minal khudlan.
Kita berlindung kepada Allah daripada kehinaan, namun kita pandang sebagai kemuliaan. Nabi SAW mengatakan, lam yarah raihatal jannah. Dia tidak bisa mendapatkan aroma wanginya surga. Sementara aroma wangi surga itu bisa didapatkan dari perjalanan 40 tahun. Saking wanginya surga itu. Hadihi uqubatu qatili aduwillah. Ini adalah hukuman untuk pembunuh musuh Allah. Wala syakka, kita tidak ragu mereka adalah musuh. Idza kana fi ahdihi wa amanihi. Namun sudah ada jaminan keamanan untuknya, kesepakatan damai bersamanya. Fa kaifa uqubatu qatili abdihil mu'min. Bagaimana lagi besarnya marah Allah kepada pelaku pembunuhan hambanya yang mukmin.